Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4C SD Kiai Ibrahim Surabaya yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Gimana tadi pekerjaan atau ulangan PTS-nya hari ini? Bisa anak-anak? Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tema 4 subtema 1, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Anak-anak, perhatikan tentang materi ini dengan baik ya anak-anak, karena kalian meskipun UTS atau PTS kalian tidak ketinggalan untuk materi tematik. Jadi dengarkan dengan baik-baik supaya kalian paham dan mengerti apa materi untuk tema 4 ini ya. Oke, yang pertama kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat ya. Tempat tinggal masyarakat itu ada yang berada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tempat tinggal tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Yang pertama, di dataran tinggi, apa saja sih pekerjaan atau kegiatan ekonomi masyarakat atau rakyat yang tinggal di dataran tinggi? Yang pertama ya, mereka banyak yang punya perkebunan. Ini contohnya adalah seperti perkebunan teh ya. Yang kedua, peternakan. Nah, ini areanya digunakan untuk peternakan ya. Ini ada peternakan sapi. Yang ketiga, pertanian untuk sayur dan bunga. Keempat, pemandu wisata. Kelima, pusat kuliner dan oleh-oleh. Keenam, menyewakan villa dan hotel ya. Kalian sudah pernah kan misalnya kalau ke Malang di dataran tinggi, di sana kalian banyak menemukan villa ya. Di sana juga kalian menemukan ada pertanian sayur, bunga atau perkebunan ya. Begitu contohnya. Nah, yang kedua, bagaimana untuk masyarakat atau warga yang tinggal di dataran rendah? Nah, ini ada gambarnya. Ada gambar orang-orang yang sedang berjualan atau berdagang. Nah, ini ya contohnya pedagang yang pertama. Yang kedua, petani. Nah, masih ada beberapa warga atau masyarakat yang tinggal di dataran rendah ini kegiatan ekonominya bertani ya. Yang ketiga, sebagai pegawai kantoran. Keempat, pekerja pabrik. Kelima, peternak ya. Nah, sekarang masyarakat yang tinggal di pantai, apa saja ya kegiatan ekonomi atau pekerjaan kebanyakan orang-orang yang tinggal di pantai ya? Apa yo? Satu, nelayan ya. Nelayan ini biasanya orang-orang yang mencari ikan di tengah laut. Ya, kedua, petani garam ya. Yang ketiga, pemandu wisata. Keempat, pedagang. Kelima, pembuat cindera mata ya. Nah, jenis kegiatan ekonomi antara di kota dan di desa itu berbeda. Di perkotaan itu biasanya banyak perkantoran, banyak mal dan pertokoan. Sementara di desa banyak lahan pertanian, perkebunan dan peternakan ya. Oke, sekarang kita mengulas isi buku sastra. Buku sastra itu merupakan buku yang berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan memberi penilaian atau pendapat terhadap buku tersebut. Hayo, siapa yang di sini suka membaca? Terutama membaca buku-buku cerita atau buku-buku sastra. Ayo. Ya, yang belum suka membaca mulai sekarang biasakan untuk suka membaca, karena membaca itu adalah gudangnya ilmu. Nah, beberapa hal yang diulas dari buku sastra itu apa aja? Yang pertama,
data buku, judulnya apa, penerbitnya, jumlah halamannya, dan tahun buku diterbitkannya ya. Kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku itu apa. Yang ketiga, manfaatnya membaca buku tersebut itu apa. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku apa ya. Itu tadi bagaimana cara mengulas buku sastra ya. Nah, sekarang unsur-unsur cerita. Terdiri apa sajakah ya unsur-unsur cerita itu? Yaitu satu, tokoh ya. Yang kedua, watak atau sifat tokoh. Yang ketiga, latar. Latar itu apa? Tempat ya, tempat terjadinya cerita itu. Yang keempat, alur. Jadi jalannya cerita. Yang kelima, amanat. Amanat ini apa? Amanat adalah pesan. Pesan yang disampaikan dalam cerita itu apa ya. Oke, sekarang kita uraikan satu persatu unsur-unsur cerita tadi. Yang pertama, tokoh. Nah, tokoh ini berdasarkan perannya dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, tokoh utama. Tokoh utama itu apa? Tokoh yang selalu hadir di setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Yang kedua, tokoh pembantu atau figuran, yaitu tokoh yang berperan mendukung tokoh utama. Itu tokoh ya. Jadi orang yang mengalami peristiwa itu di dalam cerita itu ya. Oke, unsur yang kedua, watak atau karakter dari tokoh. Nah, beberapa karakter tokoh itu adalah yang pertama, protagonis. Apa sih protagonis itu? Protagonis adalah tokoh yang berkarakter baik. Yang kedua, antagonis. Antagonis itu tokoh yang berkarakter jahat. Ingat-ingat ya, protagonis itu karakter baik, antagonis itu karakter jahat ya. Nah, unsur yang ketiga, inti cerita. Untuk mengetahui inti cerita, kita harus mengetahui alur cerita. Inti cerita itu digunakan untuk mengulas isi buku ya. Nah, itu tadi tentang mengulas buku sastra atau unsur-unsur cerita. Sekarang kita belajar keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam ya. Sumber daya alam apa ya? Sumber daya alam itu, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya alam? Caranya yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, menanami hutan bakau di sekitar pantai. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar. Keempat, tidak menggunakan bahan peledak ketika menangkap ikan di laut. Kelima, menggunakan sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi pokok. Yang keenam, membuang limbah pabrik di tempat penampungan limbah, tidak langsung ke sungai. Yang ketujuh, membuat tempat penangkaran hewan ya. Nah, berikut ini kegiatan manusia yang dapat merusak sumber daya alam. Tadi melestarikan, sekarang kegiatan apa saja yang merusak sumber daya alam? Yang pertama, penebangan hutan secara liar ya. Ini tidak boleh ya anak-anak, bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan hilangnya atau rusaknya habitat makhluk hidup atau hewan di sekitar hutan itu ya. Terus tanah longsor juga bisa ya, tidak banyak yang pohon atau tumbuhan yang meresap air. Nah, yang kedua, perusakan terumbu karang. Nah, ini juga tidak boleh ya anak-anak. Kenapa? Ayo. Karena dengan perusakan terumbu karang ini juga merusak habitat ikan-ikan atau hewan-hewan yang ada di laut ya. Yang ketiga, pembuangan limbah ke sungai. Ini juga tidak boleh karena dapat mencemari
air ya, mencemari air yang terkena limbah tadi, sehingga dampaknya bisa sampai kepada warga sekitar sungai yang terkena limbah tadi ya. Yang keempat, membuang sampah di sungai. Ini tidak boleh ya, bisa membuat aliran sungai jadi tidak lancar, bisa membuat banjir ya. Jadi jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempatnya ya. Jadi jangan membuang sampah di sungai. Itu tadi beberapa kegiatan yang merusak sumber daya alam. Nah, sekarang kita belajar tentang Pancasila. Makna sila pertama Pancasila. Sila pertama itu yang seperti kalian tahu dan kalian hafal dari kelas 1 SD, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa ini lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang ya. Maknanya apa saja yang terkandung dalam sila pertama? Yang terkandung dalam sila pertama yaitu 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kedua, melaksanakan kewajiban sesuai dengan agama dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang keempat, saling tolong-menolong antar umat beragama ya. Salah satu sikap yang sesuai dengan pengalaman sila pertama adalah jujur. Dengan bersikap jujur memiliki banyak manfaat anak-anak. Apa saja? 1. Disayangi orang tua. Yang kedua, dipercaya orang lain. Yang ketiga, tidak diliputi ketakutan ya. Tidak takut nanti aku nanti dosa kalau bohong ya. Kalau bohong nanti kita ketakutan akan dosa yang kita perbuat ya. Jadi jujur itu mahal ya. Makanya itu anak-anak usahakan kalian menjadi anak-anak yang jujur, begitu ya. Ustazah yakin dan percaya kalian semuanya adalah anak-anak yang baik ya, anak-anak yang solehah, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Oke, itu beberapa materi untuk tema 4 subtema 1 ya. Untuk minggu ini kalian tidak ada tugas LK dalam materi tema 4 subtema 1 ini, karena kalian supaya bisa fokus dengan PTS yang kalian jalani minggu ini dan minggu depan ya. Persiapkan dengan betul-betul, belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa mengerjakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Oke, setelah ini nanti akan Ustazah share pembahasan untuk persiapan PTS besok hari Selasa, yaitu PTS tema 1 paket 2 ya. Nanti tunggu ya, setelah ini akan Ustazah share di grup. Begitu anak-anak dari Ustazah yang Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap selalu semangat belajar dan berdoa. Semangat anak-anakku semuanya.